Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan merangkum 7 karomah Mbah Maimun Zubair yang sukar dipercaya, dari menghentikan hujan hingga melipat waktu. Tidak semua ulama diberikan suatu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang-orang terpilih yang konon mendapat hal tersebut. Salah satunya adalah karomah Mbah Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun adalah seorang ulama besar di Indonesia. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena dia merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Ulama asal Rembang, Jawa Tengah, kelahiran 28 Oktober 1928 itu memiliki banyak santri. Salah satunya adalah Gus Baha. Mbah Mun juga memiliki pesantren bernama Al-Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Meskipun telah tiada, sosok Mbah Mun terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah mengenai karomah yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya. Karomah Mbah Mun sangat sukar dipercaya, akan tetapi benar adanya. Mbah Mun adalah waliullah yang menerima karomah karena kesalehan, kealiman, dan ketakwaannya. Mari kita simak karomah dari sosok ulama yang wafat di Mekah, Arab Saudi pada usia 90 tahun saat melaksanakan ibadah haji tersebut. Yang pertama, karomah Mbah Mun adalah menghentikan hujan lebat. Salah satu karomah Mbah Mun yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya Mbah Mun tengah mengisi acara maulid di kota Kudus. Di tengah-tengah acara, hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik. Pada saat yang sama, panitia pun kebingungan karena Mbah Mun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi Mbah Mun. Di sela-sela acara, Mbah Mun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti para jemaah. Tak lama, hujan yang sangat deras pun turun dan membuat takjub para jemaah. Seketika, hujan reda. Yang kedua, melipat waktu. Karomah Mbah Mun yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fadlan Musyafa. Hal ini bermula saat Kiai Fadlan dan Mbah Mun berziarah ke makam Imam Syadzili di Mesir. Kiai Fadlan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Mun di sana terbatas. Di sisi lain, jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya mereka harus menginap. Namun, karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Mun, maka mereka pun berangkat. Menempuh perjalanan jauh 400 km, ternyata rombongan tiba dengan waktu hanya 2,5 jam, yang biasanya sampai 9 jam. Yang ketiga, mobil melaju tanpa bahan bakar. Begitulah karomah Mbah Mun saat menaiki mobil tanpa bahan bakar. Diceritakan, Mbah Mun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak. Bahkan, mobil tersebut selalu masuk bengkel. Saat itu di perjalanan dari Pasuruan, ada sebuah kejadian yang sukar dipercaya. Seorang menteri bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya, sang montir pun tak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan. Karomah yang keempat, bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Karomah Mbah Maimun Zubair adalah bertemu Nabi Khidir alaihissalam saat dia masih menjadi santri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika itu, Mbah Mun merasakan kehadiran seseorang dan orang tersebut memanggilnya dari arah makam dekat pondok. "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya," ucap sosok tersebut yang dipercaya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir pun mendoakan dan seketika hilang dari pandangan Mbah Mun. Karomah yang kelima, menyembuhkan penyakit. Kiai Fadlan menyaksikan kembali karomah Mbah Mun. Ketika ulama besar tersebut
menyembuhkan penyakit dengan wasilah air. Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang meminta air doa pada Mbah Mun untuk suaminya yang tengah sakit. Mbah Mun pun mendoakan air tersebut dan diberikan kepada suaminya. Beliau juga mengusapkannya pada orang yang tengah sakit tersebut. Tak lama kemudian, suami dari ibu pemilik warung itu berangsur pulih dan sembuh seperti sedia kala. Yang keenam, restoran yang menipu. Kiai Fadlan juga menceritakan karomah Mbah Mun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Syadzili. Saat itu, rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan, Mbah Mun memberikan uang 300 pon Mesir pada Kiai Fadlan. Namun, kasir resto mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pon Mesir. Padahal, uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup sesuai pesanan. Mengetahui Kiai Fadlan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Maimun mengatakan, "Bukan dari golongan kita." Masya Allah. Tak lama kemudian, restoran tersebut mengalami kebakaran hebat setelah rombongan Mbah Mun pergi. Wallahu a'lam. Karomah yang ketujuh, mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jemaah haji asal Tegalrejo bernama Sodikun. Saat itu, Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Mun yang tengah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Sodikun akhirnya bertemu Mbah Mun dan bertanya sampai kapan Mbah Mun akan tinggal di Mekah. Mbah Mun menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Lah ini, Mbah Mun bilang tanggal 5. Rupanya pada 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau tanggal 6 Agustus 2019, Sodikun baru menyadari bahwa tanggal tersebut adalah waktu di mana Mbah Mun wafat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.